Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami ya Pak Edi untuk menyampaikan hasil diskusi kami terkait tugas yang Pak Edi sudah berikan. Jadi kami dari kelompok 5 beranggotakan saya, Zalfaulsan Saifana, dan teman saya dari Nanta, kemudian ada Faril, kemudian ada Fida. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil dari diskusi kami. Yang pertama, kami mengambil Smart Agriculture, yaitu analisis implementasi sistem irigasi berbasis IoT di Balai Penelitian Tanaman, Industri, dan Penyegar di Balitri, Sukabumi. Yang pertama ada pendahuluan, mencakup latar belakang dan tujuan, dalam upaya meningkatkan efisiensi dan aktivitas irigasi pertanian, teknologi Internet of Things atau IoT telah diterapkan untuk memantau dan mengontrol penyiraman tanaman secara otomatis. Implementasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan air dan meningkatkan produktivitas pertanian. Di Balai Penelitian Taman Industri dan Penyagar atau Baltri, Sukabumi telah mengadopsi teknologi ini untuk mendukung penelitian dan pengembangan sistem irigasi cerdas. Konsep dasar IoT dalam pertanian ada dua. Yang pertama definisi IoT di bidang pertanian, yaitu koneksi antar perangkat fisik, sensor, dan aktuator, internet untuk memantau dan mengontrol proses pertanian secara real time. Yang kedua, manfaat IoT di pertanian, efisiensi penggunaan air, pemantauan lahan secara real time, dan otomatisasi proses penyiraman. Gambaran umum sistem di Balitri. Balitri menerapkan sistem irigasi otomatis Bertianis IoT yang memanfaatkan sensor untuk memantau kondisi tanah dan lingkungan, serta mengatur penyiraman tanaman secara efisien. Komponen utama sistem: sensor input, soil moisture sensor mengukur kelembapan tanah, DHTT mengukur suhu dan kelembapan udara, mikrokontroler ESP32 mengolah data dan mengirim ke cloud, komunikasi Wi-Fi modul menghubungkan sistem ke internet, aktuator solenoid fahe membuka atau menutup aliran air, dashboard web www.smartfarming.litbang.pertania.go.id, pemantauan jarak jauh. Selanjutnya ada keunggulan sistem di Balitri. Yang pertama ada efisiensi air, karena penyiraman hanya terjadi saat dibutuhkan saja. Kemudian yang kedua ada pemantauan jarak jauh, yaitu bisa diakses kapan saja melalui dashboard web yang sudah tersedia. Kemudian yang ketiga ada otomatisasi penuh, yaitu mengurangi keterlibatan manusia dan meningkatkan presisi. Dan yang terakhir ada skalabilitas, sistem dapat diterapkan di lahan pertanian lainnya. Jadi bukan hanya untuk di Balitri, tapi dapat diterapkan di tempat pertanian lainnya. Selanjutnya ada alur kerja sistem. Yang pertama, sensor membaca kelembapan tanah dan suhu udara. Kemudian, mikrokontroler memproses data dan mengirimkan ke cloud. Dan yang ketiga, IoT dashboard. Cloud platform menyimpan dan menampilkan data secara real-time di situs khusus atau situs resminya. Kemudian yang keempat, kerja sistem. Sistem mengambil keputusan apakah irigasi tersebut diaktifkan atau tidak. Dan air akan mengalir jika tanah terindikasi kering, kemudian solenoid valve itu akan terbuka. Dan yang kedua, air tidak mengalir jika kondisi tanah itu lembab, yang berarti solenoid valve akan tertutup. Kemudian kondisi ini akan ditampilkan di dashboard web. Data dapat dipantau dan dikontrol melalui dashboard web. Selanjutnya ada tantangan dalam penerapan sistem irigasi berbasis IoT mencakup berbagai aspek
aspek yang dapat mempengaruhi efektivitas, yaitu ada keberlanjutan dan stabilitas sistem, terutama dalam lingkungan pertanian. Beberapa tantangan utama yang dihadapi yaitu keterbatasan infrastruktur internet di daerah terpencil, terus tingginya biaya awal implementasi, terus ada ketergantungan sumber daya listrik dan jaringan wifi untuk operasional yang optimal. Yang terakhir ada pemeliharaan sensor secara berkala untuk memastikan keakuratan data dan norma sistem. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu efisiensi operasional implementasi IoT dalam sistem irigasi di Balai Penelitian Tanam Industri dan Penyegaran Balitri mempermudah monitoring serta otomatisasi irigasi. Terus ada efisiensi sumber daya. Sistem ini meningkatkan efisiensi pengguna air dan memungkinkan kontrol jarak jauh melalui dashboard data. Yang terakhir ada efisiensi dalam skala lebih luas. Keberhasilan implementasi di Balitri dapat menjadi model bagi pertanian modern di Indonesia, mendorong adopsi teknologi serupa di sektor pertanian lainnya. Yang terakhir ada referensi. Next. Oke, mungkin sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kepada Bapak Edi selaku dosen pengampu dari mata kuliah IoT ini. Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.